Gas lagi, Jack. Jack, gas lagi, gas. Sebelum kita mulai pelajarannya, sebelum kalian menerima materi, kan, supaya kalian lebih mudah. Jadi ini materi yang kali ini melanjutkan dari materi sebelumnya. Sehingga belajar apa? Metabolisme atau metabolisme. Jadi metabolisme kemarin kan ada 3 tahapan kan, rencana, monitoring, sama evaluasi. Jadi pertemuan kali ini kita belajar soal merencanakan belajar. Paham? Oke, jadi supaya kalian mudah memahami materi, kemudian kalian bisa mempraktikannya, marilah kita berdoa. Berdoa menurut saya masing-masing. Ibu minta Jeffrey pimpin doanya. Doa apa ya? Berdoa menurut saya masing-masing. Nanti berdoanya dalam hati. Oke? Siap? Siap aja. Bubuk manu, Pak. Musuh ya, Jeffrey-nya memimpin doa. Silakan jadi sebelumnya kan ada cara main kita, kan? Jadi sama seperti sebelumnya, silakan dalam kelas perhatikan video yang ditonton. Kalian bukan jawab soal kok, cuma nonton video aja, jadi nggak mungkin kan sesulit itu, kan? Oke, jadi silakan dicatat, misalnya ada poin-poin yang penting menurut kalian, silakan catat. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyakan, silakan ditanyakan nanti. Paham? Silakan diamat tangan kalian kalau mau nanya. Paham? Manis banget? Manis banget? Siap untuk menonton video? Siap. Oke, kita mulai ya. Yo. Oke, jadi sebagai pengantar nantinya kan kita belajar cara merencanakan belajar. Jadi cara merencanakan belajar itu pertama kita tentukan dulu tujuan. Mau kemana sih, mau pada kemana sih bagi kita. Nah, supaya tujuan kalian itu lebih jelas, silakan perhatikan video ini. Ini adalah tips supaya bisa menentukan tujuan itu menjadi lebih jelas. Tidak dengar, Bu. Kalau ini, Tidak, Bu. dengar nggak? Tidak. Kamu mati. Kau mati rekaman. Mati.
Baik, Bu. Paham? Paham, Bu. Oke, ada satu lagi tips untuk menentukan tujuan belajar. Ya, Bu. Bentar ya. Ya, Bu. Bu, Win. Ngapa lah? Jadi videonya suaranya agak kecil meskipun sudah itu volumenya udah maksimal. Jadi tolong perhatikan baik-baik suaranya ya. Jangan sering. Suaranya enggak? Oke, setelah ini dulu ternyata masih kendala, kita lanjut ke video lainnya. Jadi salah satu caranya lagi adalah dengan membuat mind map. Ada yang lihat? Jadi salah satu caranya adalah membuat mind map B. Kemarin kan udah pernah singgung ya mind map itu apa? Ya, Yang Bu. sekarang kita belajar bagaimana sih cara membuat mind map B. Yang mana, Bu? Silakan diperhatikan videonya ya. Dua, tiga, Bu. Oke, sekarang gue bicara khusus mind mapping ya. Jadi mind mapping itu suatu metode yang sering banget dipakai. Yakin. Ya ini lah tuh banyak orang dan mind mapping. Yang penting adalah coba aja pakai tulis. Biar. Nah, artinya supaya lo yang kategori ini ada manusia ini juga lagi. Lo harus bisa bedain jelas-jelas dan definitif yang mana itu seperti apa, yang bagus seperti apa, jelas. Supaya lo yang bagian kemudian ingat ya, jadi pertama definisi dulu. Apa nih definisi dari diri? Coba sejelas mungkin belajar apa definisi. Berikutnya ini ngapain sih? Yang di sini kita pelajari itu apa sih? Gitu. Kalian tahu intinya. Berikutnya kemudian ada nggak sifat-sifat. Nah kalau di pelajaran itu karakteristik atau poin-poin penting. Ya, ini kalau ini di tiap pelajaran beda-beda. Untuk matematika ini sifat-sifat. Untuk apa lagi ada poin-poin. Nah lo harus membaginya enak nih. Atau mungkin sama keluarga definisinya apa, terus kemudian bagian sama keluarga apa nih, terus sepertinya ya sebagai satu nih, mana jadi mana ini apa, kedua material gimana, positif, negatif apa gitu, terus kemudian sama keluarga kalau mau bicara tentang apanya lagi untuk nyari akar, ya apa, jadi bisa berdasarkan topiknya, kira-kira topik sama produk ini makanya sih ada yang makanya sifat akar, ada yang hanya akarnya, kalau lagi gitu ya. Jadi di dalam main ini itu deh yang buat sampai dasar yang penting harus lagi definisinya seperti yang dijagain. Nah, gue kasih satu contoh ya. Satu, main itu bikinan lo sendiri lo bisa lihat contoh dari tempat lain, lo bisa lihat contohnya dari tempat lain, tapi nantinya ini bikinan lo sendiri. Kedua, mana itu diulang-ulang sambil memperbaiki. Jadi gue tuh banyak kali, berkali-kali dan memperbaiki tiap kali. Oh, gue punya cara yang baik. Bahkan, gue sendiri mungkin belajar itu mungkin
bisa kita ukur gitu. Semakin bagus lo punya mainnya, kalau penambahan itu gitu. Mainnya itu adalah salah satu orang organisasi otak. Nah ingat ya, kalau lo belajar tuh masuk tumpuk kayak kamar, yang kamu punya marah juga semua masuk. Jadi untuk mengambil sesuatu susah ya. Itu baik ya. Kalau semua susah kayak supaya enak. Jadi dia ada organisasi, ada main manajemen, ada manajemen. Manajer apa? Ya sama dengan main ini diri sendiri, perbaiki yang bagus dan kemudian masing-masing orang main itu jauh lebih enak. Tiga masalah itu tadi ya, misi, inti, dan sebagainya apa gitu. Kalau detail ya mana itu kayak kemudian semua jawarin detail, jawarin detail. Jadi karena catatan aku main itu juga bukan hasilnya. Hasil oke lah, jadi kalau bagus, kalau itu oke. Tapi yang penting tadi proses pembuatannya. Kenapa? Saat lo melakukan proses pembuatan ini, lo berulang-ulang ada ingat kayak apa, ada yang mantap dan sebagainya. Cara lo mereview, lo ingat apa ini penting. Oke, masih semangat? Asik. Semangat? Asik. Terima nggak? Butuh nggak?
hilang.
Lawan, lawan. Oke, sebelum menutup kelas, baiknya kita berdoa. Siapa yang mau mimpin? Ada yang bersedia? Bina aku ini. Jeffrey, silakan. Ya, soalnya. Ayo, silakan. Mimpin doanya. Benawan apa? Amin ya rabbal alamin. Allah, benawan.